Anggota DPR dalam sidang paripurna hari ini yang kami hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang proses, dasar hukum, dan juga alasan-alasan yang sangat masuk akal terhadap keputusan yang sudah diambil oleh Komisi 11. Saya mohon waktu untuk sedikit pimpinan menceritakan tentang kronologis bagaimana keputusan Komisi 11 ini memberikan persetujuan kepada 5 PDAM untuk menghapus denda dan bunga terhadap 5 PDAM yang diusulkan oleh pemerintah. Bahwa dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Itu teman-teman saya rasa sudah memahami semua. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Kita juga tidak bisa hanya berpatokan kepada pasal 8 ayat 2. Pasal 8 ayat 2 jelas mengatakan bahwa kalau bukan ganti rugi itu boleh dilakukan penghapusan. Cukup dengan keputusan PSBDT. Artinya PDAM ini bukan ganti rugi, tapi lebih kepada penyehatan finansial dari 5 PDAM yang diajukan oleh pemerintah. Berikutnya adalah usulan penghapusan ini tidak begitu saja datang ke Komisi 11. Pemerintah sudah membuat satu komite kebijakan di mana anggotanya ada dari PU, ada Kementerian Keuangan, ada Bappenas, ada juga BPKP. Nah, setelah dikaji oleh tim teknis ini, komite kebijakan ini, maka dipilah. Ingat, ada 175 PDAM yang secara struktur finansial sudah tidak sehat sebagai akibat dari RDI ini. 175. Nah, dari 175 itu 115 mengajukan kepada Kementerian Keuangan atau kepada pemerintah untuk direstrukturisasi, Bapak-bapak semua. Sisanya nggak mengajukan. Dari 115 ini ada 68 yang diproses oleh Kementerian Keuangan, sisanya ada hal-hal yang bisa dilanjutkan oleh komite teknis, artinya dikembalikan. Dari 68 ini proses Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu dilakukan. Seperti misalnya, kalau penghapusan di bawah 10 miliar cukup Menteri Keuangan. Kalau penghapusan antara 10 sampai 100 miliar sampai dengan Presiden. Di atas 100 miliar baru dibawa kepada Parlemen. Nah, saya sampaikan di sini dalam catatan Kementerian Keuangan, dari 68 itu 39 sudah diputuskan oleh Kementerian Keuangan karena berdasarkan kewenangannya untuk menghapus bunga dan denda. 24 diantaranya sesuai dengan kewenangan Presiden itu dihapus atas bunga dan denda. Sedangkan 5 PDAM ini bukan kewenangan Presiden, bukan kewenangan Menq. Karena ini di atas 100 miliar, maka dibawalah kepada Parlemen. Sampailah ini kepada Komisi 11. Bapak-bapak yang saya hormati, begini. Contoh adalah PDAM Kota Semarang. PDAM Kota Semarang itu RDI-nya 70 miliar. Bapak tahu tunggakan pokok dan dendanya, tunggakan bunga dan denda. Tunggakan bunga dan dendanya itu 233 miliar. Jadi hampir lebih dari 3 kali melebihi pokoknya. Artinya secara financial structure, secara balance sheet ini sudah tidak sehat. Mereka kelihatan sangat kelihatan tidak bisa melakukan partnership, tidak bisa mencari investor, tidak bisa mencari bank loan, sehingga yang dikorbankan adalah masyarakat di sekitar itu. Saya kembali kepada undang-undang tadi, bahwa ada lagi undang-undang yang nomor 14 tadi di pasal 16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu ada juga di pasal 16 bahwa penghapusan dapat dilakukan terhadap penanggung utang. Pertama adalah demi kegiatan usahanya, yang kedua untuk kepentingan daerah, yang ketiga apabila usaha tersebut mengalami kesulitan keuangan. Dasar ini kami mengambil keputusan karena rata-rata sudah 3-4 kali pokok, di mana memberatkan aset dan liability sudah tidak lagi seimbang.
maka kami mengambil keputusan itu untuk dilakukan penghapusan. Jadi mohon kepada teman-teman, ini betul-betul professional judgment, betul financial judgment yang kami lakukan demi kepentingan itu, dan ini atas permintaan pemerintah. Dan ini menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa hanya 5? Tidak hanya 5, ada 175, ada 68, ada 39 diputuskan Menkyu, 24 sudah diputuskan dihapus oleh Presiden. Tapi karena 5 PDAM ini melebihi 100 miliar, maka dibawa kepada kita untuk kita ambil keputusan. Yang terakhir, bagaimana dengan mekanisme APBN? Kita juga mendiskusikan hal ini sudah di Komisi 11, bahwa tagihan pemerintah ini di PDAM belum masuk mekanisme APBN. Karena APBN kita itu melakukan sistem cash basis, bukan accrual basis. Kalau cash basis artinya uang setelah masuk ke kas negara baru masuk sebagai diakui sebagai penerimaan. Kalau ini belum berupa penerimaan, masih berupa tunggakan PDAM itu sendiri. Sehingga ini teman-teman, bapak-bapak semua, seolah-olah begini hierarkinya. Pemerintah meminta kepada kita agar sebesar 233 miliar yang di PDAM Kota Semarang misalnya, meminta izin kepada kita, Bapak DPR, mohon disetujui ya, ini tidak akan kami masukkan sebagai penerimaan, ini kami hapus saja karena ini sudah membebani PDAM, sehingga nanti mereka lebih ramping, lebih lincah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakatnya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ini tidak menjadi berlarut-larut, karena Komisi 11 tidak serta-merta kami menyetujui tanpa dasar yang kuat, tanpa satu struktur judgment yang kuat, dan tanpa alasan yang kuat, tanpa demi untuk kepentingan mereka-mereka ini. Jadi 5 ini dasarnya adalah karena permohonan pemerintah dari 175 yang menerima rekening dana investasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar keputusan teman-teman, dan kami mohon atas nama pimpinan Komisi 11 dan seluruh anggota Komisi 11, kami mohon bapak-bapak betul-betul mempertimbangkan ini, mengkaji ini untuk sementara, bahwa inilah yang bisa kami jelaskan kepada bapak ibu sekalian. Apabila bapak dan ibu sekalian membutuhkan bukti yang konkret dan kuat terhadap kronologis rapat kami di Komisi 11 dan juga kunjungan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Komisi 5, kami sangat berbuka diri. Jadi pimpinan dengan serendahan hati kami mohon ini bisa diselesaikan agar mereka bisa lebih bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya untuk melayani masyarakat di daerahnya masing-masing. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih.